3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan OOP pada Java di aplikasi sederhana, yaitu game tebak angka. Next. Sebelumnya ini adalah anggota kami, ada Nora Aisyah, Jessica Alfiana, Valentino Rossi, Ibrahim Kais, dan Alia Livi. Next. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama pendahuluan latar belakang. Pemrograman berorientasi objek atau OOP merupakan paradigma pemrograman utama dalam perangkat lunak modern yang memodelkan dunia nyata dengan kelas dan objek. Konsep utamanya yaitu enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Aplikasi sederhana tebak angka yang kami rancang merupakan salah satu contoh OOP yang menerapkan konsep-konsep yaitu untuk meningkatkan struktur, pemahaman, dan perluasan perangkat lunak. Penggunaan Java ini untuk memperoleh efisiensi dan kualitas tinggi. Kemudian ada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep OOP, memanfaatkan bahasa pemrograman Java sebagai alat untuk mengimplementasikan konsep-konsep OOP. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengembangkan aplikasi sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan pengembangan lebih lanjut mengenalkan konsep-konsep desain perangkat lunak. Kemudian ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memungkinkan pengguna untuk memahami konsep OOP dengan lebih baik. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memahami dan menguasai bahasa pemrograman Java. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk mempraktikkan pengembangan perangkat lunak dengan menerapkan konsep OOP dalam proyek kecil dan sederhana. Yang keempat, mengenalkan prinsip-prinsip desain perangkat lunak. Yang kelima, memberikan pengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak yang memiliki aplikasi nyata dalam bentuk permainan tebak angka. Dan yang terakhir, mendorong pengguna untuk berpikir kreatif dan berpartisipasi dalam proses pengembangan perangkat lunak yang mereka buat. Kemudian, materi kelas. Kelas sendiri merupakan cetak biru atau rancangan atau prototipe atau template dari objek. Kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas. Kelas mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Di dalam kelas, kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instansiasi. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan metode. Atribut merupakan semua field identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Untuk atribut sendiri merupakan sesuatu yang individual untuk membedakan satu objek dari yang lainnya dan menentukan pemunculan, penyajian, keadaan, atau kualitas dari objek tersebut. Atribut didefinisikan sebagai variabel. Hal ini dapat dianalogikan sebagai variabel global untuk objek yang dibuat. Kemudian ada metode atau metode. Metode sendiri biasa kita kenal sebagai function dan prosedur. Dikatakan fungsi bila metode tersebut melakukan suatu proses dan mengembalikan suatu nilai atau return value. Dan dikatakan prosedur bila metode tersebut hanya melakukan suatu proses dan tidak mengembalikan nilai atau void. Dalam OOP, metode digunakan untuk memodularisasi proses melalui pemisahan tugas dalam suatu kelas. Pemanggilan metode menspesifikasikan nama metode yang menyediakan informasi atau parameter yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ada objek. Objek sendiri dapat diartikan sebagai instansiasi atau hasil ciptaan dari suatu kelas. Dalam pengembangan OOP lebih lanjut, sebuah objek dapat dimungkinkan terdiri atas objek-objek lain, atau bisa jadi sebuah objek merupakan turunan dari objek lain, sehingga mewarisi sifat-sifat induknya dan memiliki sifat tambahan. Dengan objek, kita dapat menggambarkan entitas, interaksi, dan data dalam aplikasi kita dengan cara yang lebih struktur dan mudah dimengerti. Kemudian ada enkapsulasi.
Enkapsulasi sendiri merupakan praktik menyembunyikan detail implementasi internal dari suatu objek dan hanya memberikan akses terbatas ke objek tersebut melalui metode atau antarmuka yang ditentukan. Dalam konteks Java, enkapsulasi seringkali diimplementasikan dengan menggunakan modifier access atau access modifiers dan metode-metode setter and getter. Terdapat tiga tingkat akses yang terkait dengan enkapsulasi, yaitu yang pertama, public, yaitu anggota kelas yang dapat diakses dari mana saja. Kemudian yang kedua ada private, yaitu anggota kelas hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada protected, anggota kelas hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri dan kelas-kelas turunannya. Di bawah ini merupakan tabel sederhana yang mendefinisikan tiga tingkat akses yang terkait dengan enkapsulasi. Kemudian ada pewarisan atau inheritance. Pewarisan merupakan proses penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada, biasa disebut kelas induk, ditambah dengan karakteristik unik kelas baru tersebut, biasa disebut turunan. Di dalam Java, kelas induk ini dinamakan superclass dan kelas turunan dinamakan subclass. Dengan pewarisan atau inheritance, kelas yang baru subclass akan mirip dengan kelas yang lama, yaitu superclass. Namun memiliki karakteristik yang baru dalam Java, subclass hanya bisa memiliki suatu superclass atau single inheritance, sedangkan superclass bisa memiliki satu subclass atau lebih. Kemudian ada polymorphisme. Polymorphisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya dan selanjutnya kelas turunannya dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kondisi yang harus dipenuhi supaya polymorphisme dapat diimplementasikan ialah yang pertama, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari basic class atau superclass. Kemudian yang kedua, metode yang dipanggil harus juga menjadi metode dari basis kelas. Kemudian yang ketiga, signature method harus sama baik pada superclass maupun subclass. Dan yang terakhir, metode access attribute pada subclass tidak boleh lebih terbatas dari basis kelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masih pada bab tinjauan pustaka. Selanjutnya ada polimorfisme. Pada umumnya terdapat dua jenis polimorfisme, yaitu yang pertama, polimorfisme dinamik. Pengimplementasiannya dilakukan dengan fungsi overriding, di mana fungsi ini yaitu fungsi dengan nama yang sama tetapi berada pada kelas yang berbeda, yang diimplementasikan dengan menggunakan keyword virtual. Yang kedua yaitu polimorfisme statik, yang pengimplementasiannya dilakukan dengan fungsi overloading, di mana fungsi ini merupakan fungsi dengan nama yang sama dengan tiga ciri yang membedakannya, yaitu jumlah argumen, letak argumen, dan tipe argumen. Selanjutnya ada abstraksi, yaitu penyembunyian kerumitan dari suatu proses. Biasa berbentuk kelas murni yang tidak boleh memiliki objek, dan satu atau lebih metodenya yang abstrak harus diimplementasikan atau overriding oleh kelas turunannya. Dan kelas abstrak ini tidak dapat diinstansiasi. Abstraksi dapat dicapai dengan abstrak kelas dan abstrak metode. Yang pertama, abstrak kelas yaitu abstrak yang mempunyai setidaknya satu abstrak metode, dan yang kedua abstrak metode adalah metode yang tidak memiliki body atau hanya deklarasi metode memiliki body atau hanya deklarasi metode. Konsep OOP di atas membantu dalam membangun konsep yang modular, mempermudah pemeliharaan, dan memungkinkan pengguna ulang kode. Mereka adalah dasar dari banyak bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java. Jenis hubungan kelas. Yang pertama yaitu pewarisan atau inheritance. Hubungan pewarisan terjadi ketika sebuah kelas turunan atau subkelas mewarisi atribut dan metode dari kelas dasar atau superkelas. Ini memungkinkan kelas turunan untuk memperluas atau memodifikasi perilaku kelas dasar. Yang kedua yaitu realisasi atau implementasi.
Hubungan ini terjadi saat sebuah kelas mengimplementasikan antarmuka atau kontrak yang didefinisikan oleh antarmuka tertentu. Ini mengharuskan kelas untuk menyediakan implementasi untuk semua metode yang didefinisikan dalam antarmuka tersebut. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi ini merupakan hubungan di mana sebuah kelas berisi objek dari kelas lain sebagai bagian penting. Objek dalam komposisi tidak ada jika objek induknya dihapus. Yang keempat yaitu agregasi. Agregasi merupakan hubungan di mana sebuah kelas memiliki objek dari kelas lain, tetapi objek tersebut tidak menjadi bagian penting dari kelas tersebut. Dengan kata lain, objek dalam agregasi dapat ada secara mandiri. Yang kelima yaitu asosiasi. Hubungan ini menggambarkan hubungan antara dua kelas, tetapi kelas-kelas tersebut tidak bergantung secara ini. Merupakan hubungan yang terjadi ketika satu kelas berhubung pada yang lain dalam konteks tertentu. Ini mungkin berarti bahwa satu kelas memanggil metode dari kelas lain atau menggunakan objeknya, tetapi tidak selalu menjadi hubungan permanen. Next. Selanjutnya ada ide aplikasi. Kelompok kami akan menjelaskan ide untuk membuat sebuah aplikasi game sederhana bernama Tebak Angka. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memberikan pengguna hiburan sederhana sambil meningkatkan kemampuan pemikiran logis dan matematika dasar. Aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kelompok usia, tetapi akan lebih mudah untuk pengguna yang berusia di atas 7 tahun karena membutuhkan pemahaman dasar tentang angka. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari aplikasi yaitu menghibur pengguna sambil melatih kemampuan mereka dalam menebak angka secara logis. Aplikasi ini memberikan serangkaian teka-teki angka yang semakin sulit seiring berjalannya permainan. Pengguna harus menebak angka yang benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam permainan. Next. Pada fitur utama aplikasi ini, yang pertama yaitu menebak angka. Pemain dapat memasukkan tebakan mereka untuk menebak angka acak yang dibuat oleh permainan. Yang kedua yaitu kesempatan. Permainan memberikan sejumlah kesempatan untuk menebak angka yang benar. Jika pemain tidak berhasil dalam jumlah kesempatan yang diberikan, maka mereka akan kalah. Untuk yang ketiga yaitu status kemenangan atau kekalahan. Aplikasi ini memberikan pesan kemenangan jika pemain berhasil menebak angka dengan benar dalam kesempatan yang diberikan. Jika pemain kehabisan kesempatan tanpa menebak angka dengan benar, mereka akan kalah dan aplikasi akan menampilkan angka yang benar. Yang keempat yaitu nama pemain. Aplikasi meminta pemain untuk memasukkan nama mereka dan menampilkan nama pemain dalam pesan-pesan yang ditampilkan selama permainan. Yang kelima yaitu tampilan informasi. Aplikasi memberikan informasi kepada pemain seperti jumlah kesempatan yang tersisa, tebakan pemain sebelumnya, dan pesan apakah tebakan tersebut terlalu kecil atau besar. Yang keenam yaitu loop permainan. Aplikasi menggunakan loop duel untuk mengulangi permainan sampai pemain menang atau kehabisan kesempatan. Ini adalah fitur utama dari aplikasi Tebak Angka yang membuat menjadi permainan interaktif sederhana yang menggabungkan logika permainan, input pengguna, dan tampilan pesan. Untuk pengguna akhir dari aplikasi Tebak Angka ini yaitu individu yang mencari hiburan sederhana dan ingin melatih kemampuan pemikiran logis dan matematika dasar. Ini bisa mencakup anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang ingin mengisi waktu luang mereka dengan sesuatu yang bermanfaat secara kognitif. Aplikasi ini dirancang agar mudah dimengerti oleh berbagai kelompok usia sehingga dapat digunakan oleh semua orang.
Aplikasi tebak angka ini bertujuan untuk menyenangkan pengguna sambil membantu meningkatkan keterampilan berpikir logis mereka. Selain itu, pengguna juga dapat merasakan kepuasan saat berhasil menyelesaikan teka-teki angka yang semakin sulit. Penjelasan singkat dari yang pertama yaitu game kelas. Game digunakan untuk mempresentasikan objek game tebak angka. Ini memiliki atribut yang mencakup angka acak yang harus ditebak angkanya, jumlah kesempatan yang tersisa yaitu kesempatan, dan status apakah pemain menang atau tidak yaitu menang. Yang kedua yaitu pemain. Kelas pemain digunakan untuk merepresentasikan objek pemain dalam permainan ini. Ini memiliki atribut yang mencakup nama pemain yaitu nama dan tebakan pemain yaitu tebakan. Yang ketiga yaitu main. Kelas main adalah kelas utama yang digunakan untuk menjalankan game tebak angka yang di dalamnya objek game dan pemain dibuat dan game dijalankan dengan interaksi antara pemain dan objek game. Hubungan antara kelas-kelas ini yaitu kelas main bertindak sebagai penghubung antara pemain dan objek game dan pemain, atau objek game digunakan untuk menghasilkan angka acak yang harus ditebak oleh pemain dan mengatur jumlah kesempatan. Objek pemain digunakan untuk menyimpan informasi tentang pemain seperti nama dan tebakan. Selama permainan, objek game dan pemain berinteraksi dengan pemain memberikan tebakan, objek game memvalidasi tebakan, dan status kemenangan atau kekalahan akan diperbarui dengan sesuai. Semua ini terjadi dalam lingkup kelas main yang juga mengendalikan alur permainan dan tampilan pesan pada pemain. Diagram kelas ini adalah representasi sederhana dari struktur kelas yang memungkinkan digunakan dalam aplikasi tebak angka. Sebenarnya, dalam pengembangan aplikasi yang lebih besar, ada banyak elemen tambahan dan logika yang akan ada di dalamnya, seperti manajemen pengguna, penyimpanan skor tertinggi, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas 1. Implementasikan kelas-kelas yang Anda definisikan dalam diagram kelas, termasuk metode-metode yang diperlukan untuk tugas atau masalah yang ingin Anda selesaikan. Next. Diagram kelas. Nah, diagram kelas ini berhubungan antara kelas-kelas yang ada di diagram ini. Pewaris kelas game memiliki hubungan pewarisan dengan kelas pemain yang menunjukkan bahwa pemain adalah turunan dari game. Ini berarti pemain mewarisi semua atribut dan metode yang ada dalam kelas game, dan mungkin menambahkan atribut atau metode tambahan. Asosiasi. Diagram ini menunjukkan adanya hubungan asosiasi antara kelas game dan pemain. Terlihat dari adanya atribut tebakan dalam kelas pemain yang mungkin berkaitan dengan permainan yang sedang berlangsung. Jadi dari diagram yang ada di atas, hubungan pewarisan dan asosiasi adalah yang paling jelas, sementara hubungan lainnya tidak secara eksplisit terlihat dan mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut dalam implementasi kode nyata. Next. Tampilkan contoh penggunaan aplikasi Anda dalam main method yang mencakup beberapa operasi yang relevan dengan topik aplikasi Anda. Next. Nah, di dalam main ini ada import Java util scanner, kemudian ada public class main, kemudian ada public static void main. Nah, ini ada beberapa fungsi seperti scanner input ini untuk membuat objek scanner untuk input atau output, sedangkan sistem outprint untuk memasukkan sebuah tag ya. Di sini untuk memasukkan nama dari pemain. Kemudian ada string nama ini untuk menyimpan nama pemain. New pemain membuat objek dengan parameter nama. New game membuat objek game dengan parameter jumlah kesepakatan. Next.
Deklarasi main method main. Metode dideklarasikan sebagai berikut. Public adalah sebuah akses modifier yang menunjukkan bahwa main method dapat diakses dari luar kelas atau public. Nah, static sendiri adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa main atau method adalah metode statis yang berarti dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas yang mengandungnya. Void ini adalah tipe data kembalian yang menunjukkan bahwa main method tidak mengembalikan nilai. Main nama dari sebuah metode. Nama ini telah ditentukan dan harus digunakan secara tepat. Parameter string args main method menerima parameter berupa array dari string args. Parameter ini biasanya digunakan untuk menerima argumen yang diberikan saat dijalankan melalui baris perintah atau command line. Next. Isi main method sendiri adalah tempat utama untuk menjalankan logika program. Dalam kasus kode program yang Anda berikan, ini adalah tempat di mana permainan tebak angka terjadi. Berikut adalah beberapa tugas utama yang dilakukan dalam main method. Yang pertama adalah menerima input nama pemain, kemudian membuat objek pemain dan objek game, menampilkan informasi awal permainan, memulai perulangan dan memungkinkan pemain menebak angka, memeriksa tebakan pemain dan memberikan respon, mengurangi jumlah kesempatan, menentukan apakah pemain menang atau kalah, dan menutup objek scanner. Nah, main method adalah titik awal eksekusi program Java dan digunakan untuk menjalankan perintah-perintah utama program. Dalam konteks kode program yang Anda berikan, ini adalah tempat di mana permainan tebak angka dimulai dan berjalan hingga selesai. Next. Tugas ketiga tentang terapkan konsep enkapsulasi pada kelas-kelas Anda dan buatlah set dan get method yang sesuai untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut kelas. Next. Metode enkapsulasi. Fungsi enkapsulasi berupa metode-metode yang mengatur akses ke atribut-atribut private di kelas game dan pemain. Nah, di sini ada fungsi enkapsulasi pada kelas game, yaitu public int get angka, public int get kesempatan, public boolean is menang jika menang, public void kurangi kesempatan, public void set menang, dan public void reset game. Kemudian di fungsi enkapsulasi pada kelas pemain ada public string get nama, kemudian ada public int get tebakan, public void set tebakan, public void reset pemain. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tugas 4 ada terapkan pewarisan dalam aplikasi Anda dengan cara yang sesuai, seperti membuat kelas turunan untuk mengkhususkan fungsi-fungsi tertentu. Next. Sini ada pewarisan, ada kelas game khusus extend game, ada private int batas bawah, private int batas atas, lalu public game khusus int kesempatan, int batas bawah, int batas atas, lalu super kesempatan, terus dis batas bawah sama dengan batas bawah, dis batas atas sama dengan batas atas, lalu inisialisasi angka. Terus ada public void display info, lalu sistem outprint game tebak angka khusus, sistem outprint tebak angka antara batas bawah dan batas atas, sistem outprint Anda memiliki kesempatan lalu sistem outprint. Next. Tugas 5 itu gunakan polimorfisme untuk mengimplementasikan metode-metode yang dapat diakses dengan cara yang seragam, misalnya display info. Next. Polimorfisme dalam kode program adalah saat penggunaan antarmuka permainan untuk menciptakan objek game khusus. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan antarmuka sebagai tipe referensi yang seragam untuk objek kelas yang berbeda, sehingga memungkinkan kita untuk menjalankan mode display info dengan cara yang seragam pada objek game yang dapat berupa objek game atau game khusus. Berikut adalah bagian kode yang menunjukkan polimorfisme. Permainan game sama dengan new game khusus 3120 itu menggunakan antarmuka permainan.
Lalu game display info memanggil metode display info dengan cara yang seragam. Di sini kita membuat objek game sebagai referensi antarmuka permainan. Tetapi sebenarnya menginisialisasinya dengan objek game khusus. Ini adalah contoh polimorfisme, di mana kita dapat menggunakan tipe antarmuka sebagai tipe referensi yang seragam untuk objek-objek yang berada di bawahnya. Selanjutnya, dalam penggunaan metode display info dan metode lainnya dalam perulangan, kita tetap menggunakan objek game tanpa harus tahu apakah itu adalah game atau game khusus. Polimorfisme memungkinkan kita untuk memperlakukan objek dengan tipe yang berbeda secara seragam, asalkan objek tersebut mengimplementasikan antarmuka yang sama. Next. Tugas 6, terapkan konsep abstraksi untuk memodelkan konsep yang lebih tinggi atau fungsi yang kompleks dalam aplikasi Anda. Next. Konsep abstraksi dalam kode program di atas adalah penggunaan antarmuka permainan. Antarmuka ini digunakan untuk mengabstraksi logika permainan dengan mendefinisikan metode-metode seperti display info, mainkan, dan selesai. Ini memungkinkan kita untuk menggambarkan konsep permainan secara umum, tanpa terlalu terikat pada detail implementasi. Konsep abstraksi ini terlihat dalam kode sebagai berikut. Interface permainan, void display info, void mainkan, boolean selesai. Kelas game, implement permainan, implementasi logika permainan dalam metode antarmuka, dan selanjutnya. Dengan menggunakan antarmuka permainan, kita dapat menggambarkan kontrak umum untuk permainan tanpa harus tahu detail implementasinya. Dalam hal ini, kita mengabstraksi 3 aspek penting dari permainan. Tampilan informasi atau display info, bagaimana permainan mainkan, dan kapan permainan dianggap selesai. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengimplementasikan jenis permainan yang berbeda dengan mengikuti kontrak antarmuka yang sama. Next. Lalu sini ada skenario 1. Setelah kode program dijalankan, pertama-tama program akan meminta user untuk memasukkan nama pemain. Kemudian program akan memberikan keterangan bahwa game tebak angka telah dimulai. Ada pemberitahuan bahwa user diminta untuk menebak angka dari 1 sampai 10 dan pemain memiliki 3 kesempatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah program meminta user untuk memasukkan nama, maka program akan meminta user untuk memasukkan angka dari 1 sampai 10. Nah, jika angka yang dimasukkan terlalu kecil, maka program akan memberi peringatan bahwa tebakan user masih terlalu kecil dan kesempatan user tersisa 2 lagi. Seperti pada output di atas, pemain memasukkan angka 6. Nah, karena angka tersebut tidak tepat dan terlalu kecil, maka ada pesan maaf, tebakan Anda terlalu kecil dan kesempatan tersisa 2. Next. Setelah itu program akan meminta user untuk kembali menebak angka dari 1 sampai 10. Jika tebakan user terlalu besar, maka akan memberi peringatan bahwa angka yang dimasukkan oleh user terlalu besar. Nah, seperti di atas, pada kesempatan kedua, pemain menebak dengan angka 8. Namun masih kurang tepat karena angka yang ditebak terlalu besar, sehingga kesempatan tersisa 1 lagi. Next. Nah, kemudian selanjutnya program akan memberikan user kesempatan terakhir untuk menebak angka. Jika user menebak angka yang benar, maka program akan memberi pesan, "Selamat, Anda berhasil menebak angka." Dan program akan berakhir. Seperti yang terlihat di output di atas, user menebak dengan angka 7. Nah, kemudian karena angka tersebut tepat, maka akan muncul pesan, "Selamat, Anda berhasil menebak angka," dan program pun berakhir. Next. Namun jika user menebak angka yang salah pada kesempatan terakhir, maka program akan memberi pesan bahwa user dalam menebak angka, serta program akan berakhir. Next. Nah, kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan bahwa aplikasi game sederhana tebak angka ini berhasil dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek.
Aplikasi ini dirancang untuk memberikan hiburan sekaligus melatih kemampuan pemikiran logis dan matematika dasar kepada penggunanya. Dalam pengembangan aplikasi ini, konsep-konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme digunakan dengan baik untuk membangun struktur kelas yang terstruktur dan mudah dimengerti. Aplikasi tebak angka ini dapat digunakan oleh berbagai kelompok usia, namun lebih cocok untuk pengguna di atas 7 tahun. Pengguna diminta untuk memasukkan nama mereka dan diberikan beberapa kesempatan untuk menebak angka acak antara 1 sampai 10. Setiap kali pengguna memasukkan tebakan, aplikasi akan memberikan umpan balik apakah tebakan mereka terlalu besar atau terlalu kecil. Jika pengguna berhasil menebak dengan benar, aplikasi memberitahu mereka bahwa mereka menang. Namun jika pengguna kehabisan kesempatan, aplikasi mengungkapkan angka yang benar dan mereka akan kalah. Next. Dalam pengembangan aplikasi ini, konsep enkapsulasi digunakan untuk mengatur akses ke atribut-atribut yang digunakan dalam kelas-kelas, seperti game dan player. Pewarisan juga diterapkan dengan membuat kelas turunan game khusus, yang mengkhususkan dalam pengatur batas dan bawah, batas atas dan bawah untuk angka yang harus ditebak. Polimorfisme juga digunakan dengan mengimplementasikan metode display info, yang dapat diakses dengan cara seragam pada kelas game dan game khusus. Secara keseluruhan, aplikasi sederhana tebak angka ini berhasil menggabungkan konsep-konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek dengan baik. Aplikasi ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga melatih kemampuan pemikiran penggunanya. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf dan selamat berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.